kesempatan pagi ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi, dan mudah-mudahan materi nanti yang akan saya sampaikan, karena itulah yang senantiasa kita jaga, kita rawat, kita tingkatkan agar kita hayati. Dan perlu kita ketahui bersama, saat-saat ini memang kita sedang berjuang dalam hidup agar kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita tetap dalam keadaan semangat dalam melaksanakan amal ibadah. Maka ketika kami bertemu dengan para jamaah sekalian, terutama yang sudah sepuh-sepuh, baik simbah terlibat maupun ibu, alhamdulillah kesih diparingi umur rakyatan oleh tindak jawis rekoso yang muga-muga sisa-sisa hidup ini kan saged kangge ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mempertahankan hidup kita dalam keadaan bagaimanapun, itu kita tetap dalam keadaan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul-betul menjadi teladan bagi generasi-generasi berikutnya. Karena kalau masih muda, itu kadang-kadang kita ini tidak berpikir seperti itu. Karena apa? Rumongso hidupnya itu masih panjang. Tapi kalau sudah yuswa 70, 80, apalagi sudah agak kerepotan, maka itu sudah yang dipikirkan persiapan untuk hidup setelah mati. Nah, ini pentingnya kita merawat iman. Iman dan Islam itu menjadi harga mati untuk tiket keselamatan di akhirat. Ibu-ibu, nanti panjenengan dikah di dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua itu menunjukkan, Allah menunjukkan di situ tentang bagaimana nikmatnya iman dan Islam yang disesali oleh orang-orang kafir, yang ketika hidupnya di dunia tidak dalam keadaan muslim, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka setelah melihat siksanya yang begitu dahsyat, kemudian mereka berangan-angan laukanu muslimin. Ayat ini pas juz 8 kalau tidak salah. Ya waddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Duh, seandainya dulu ketika di dunia saya menjadi seorang muslim, tidak seperti ini jadinya. Maka kita ini sebagai orang Islam, seorang muslim yang beriman kepada rukun iman yang keenam, ini menjadi nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Dan nikmat ini nikmat yang sangat besar untuk akhirat kita, karena nikmat ini yang akan menyelamatkan kehidupan kita sampai ke surga insyaallah. Amin. Maka kita bersama-sama untuk menjaga dan merawat, semoga Allah senantiasa menjaga kita menjadi orang yang muslim. Jadi kita nanti akan bisa merasakan ketika kita mentadaburi, merenungi surat Al-Hijr ayat 2. Ternyata ibu bapak, orang kafir ketika mendapatkan siksa itu mereka berangan-angan untuk menjadi orang yang muslim. Lah kita sekarang ini menjadi orang yang muslim, maka kita harus manfaatkan kemusliman kita, kita pertahankan, kemudian kita jaga, jangan sampai kemusliman kita ini tidak. Harus kita bawa mati, Sehingga para sahabat, karena ini harga mati untuk mendapatkan tiket surga, kalau kita melihat perjuangan para sahabat itu luar biasa. Mereka itu mau diancam dengan apapun ketika harus mempertahankan tentang keimanan dan keislamannya bersama Allah dan Rasulnya, mereka pertaruhkan. Nah, ini kita sedang berjuang untuk mempertaruhkan iman dan Islam dalam kehidupan kita, dan kita berusaha untuk kita bawa sampai mati. Saya berikan satu contoh. Dulu pada awal-awal Islam ini diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW,
mendapat tekanan yang sangat dahsyat. Karena apa? Karena masyarakat penyembah berhala, Rasul menyampaikan ajarannya untuk menyembah Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mengikuti agamanya Nabi Muhammad, agama Islam ketika itu, maka kemudian mereka mendapatkan tekanan, bahkan mendapatkan siksa. Ini luar biasa. Ya. Maka ketika mereka harus mempertaruhkan antara hartanya, ya, nyawanya untuk mempertahankan iman, mereka memilih iman. Ya, memilih iman. Salah satu contoh, kita sangat kenal dengan namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini dinisbatkan kepada Rom karena pernah tinggal lama di Romawi. Beliau ini termasuk awal-awal masuk Islam bersama Rasulullah SAW. Kemudian ketika panggilan hijrah, mereka sudah pada hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ternyata Suhaib Ar-Rumi merencanakan hijrah ini sudah diketahui sama orang-orang kafir, sama orang-orang masyarakat Quraisy ketika itu. Maka mereka itu berusaha untuk menghalangi, nyegat di tengah jalan kepada Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu dulu masuk di Mekah dalam keadaan miskin, bahkan sebagian riwayat mengatakan dia adalah budak dan miskin. Ya, tapi kemudian memerdekakan diri, kemudian dia berniaga, kemudian menjadi orang yang kaya raya, Nah, kemudian separuh hartanya disimpan, separuh hartanya dibawa untuk menyusul, ya, bertemu dengan Rasul di Madinah. Kemudian di tengah jalan betul dicegat sama orang-orang kafir, tapi begitu dikejar sama orang-orang kafir, Suhaib ini sudah tahu, wah ini saya sama keluarga dicegat sama orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi hijrah saya bertemu dengan Rasul. Maka siapkan seluruh anak panah yang dia ada, disiapkan semuanya, berhenti, dan mereka tahu bahwa Suhaib ini termasuk orang yang ahli memanah. Maka ketika mereka itu sudah dekat, Suhaib Ar-Rumi menyampaikan, wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau Anda mau mencelakakan saya dan keluarga saya, Anda tahu bahwa saya adalah ahli memanah. Jangan mendekat, sekali mendekat akan saya hujani panah satu persatu. Setelah anak panah ini habis, maka akan aku lawan dengan pedang ini sampai titik darah penghabisan. Luar biasa. Kemudian orang-orang kafir Quraisy, mereka hanya, ya sudah, Anda dulu datang di Mekah dalam keadaan miskin, maka tinggalkan Mekah dalam keadaan miskin. Artinya apa? Seluruh hartanya diminta. Kemudian juga, kalau Anda menjamin keselamatan saya, keamanan saya, berjalan dari sini menuju ke Madinah, maka seluruh harta bendaku silahkan untuk diambil. Kemudian tidak akan diganggu, ya. Akhirnya kunci gudang hartanya diberikan kepada mereka, harta yang dia bawa diberikan kepada mereka, asalkan dia tidak diganggu sampai ke Madinah dan bertemu dengan orang yang paling dicintainya, yaitu Rasul Muhammad SAW. Wah, ini luar biasa, ya. Iman dan Islamnya, ya, itu dipertahankan dengan mengorbankan harta, seluruh harta. Maka kemudian sampai di Madinah, bertemu dengan Rasulullah, diceritakan apa yang dialami di tengah perjalanan. Rasulullah menyampaikan, transaksimu, ya, memberikan harta seluruhnya kepada mereka, itu tidaklah akan sia-sia, tapi itu adalah transaksi yang sangat menguntungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tidak menyesal dengan yang seperti itu. Yang penting dia bisa tetap mempertahankan iman dan Islam dan bersama dengan Rasul Muhammad SAW. Ini satu contoh saja bagaimana perjuangan ketika itu untuk tetap mempertahankan iman dan Islam sampai mati, sampai akhir hayat. Sekali lagi, ini harga mati yang harus kita bawa untuk keselamatan kebahagiaan hidup kita. Kita renungkan surat Al-Hijr ayat 2, orang-orang kafir menyesali mereka di neraka karena dulu mereka bukan
tidak termasuk orang muslim. Ya waktu ladzina kafaru law kanu muslimin. Maka marilah kemusliman kita saat sekarang ini kita pertahankan dan selalu kita tingkatkan iman dan Islam kita agar kita betul-betul mendapatkan keselamatan sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Ini perjuangan. Maka di sini menjadi satu teladan bagi yang lain, satu dengan yang lain. Ternyata memang, maaf ya, orang-orang yang sekarang ini sudah sepuh dan mengalami kesulitan, itu pun tetap istiqomah aktif untuk ngaji, dan itu dengan kerelaan, dengan kesenangan, walaupun dengan pengorbanan yang lebih, dan insya Allah pahalanya juga akan lebih. Makanya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kegembiraan, kisah-kisah menarik, kisah-kisah indah dan menarik yang ini akan memberikan motivasi besar kita di dalam melaksanakan amal-amal kebaikan, yaitu yang terjadi pada masa-masa sahabat. Masa sahabat itu adalah masa yang sudah teruji keindahan dan kebaikan mereka. Ketika ini disampaikan kepada kita, maka itu menjadi teladan untuk menguatkan kita di dalam beramal saleh. Ini bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah tahun pertama Hijriah. Setelah beberapa bulan umat Islam ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, bulan Dzulqa'dah itulah Rasul Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya yang sekitar 90 orang antara Muhajirin dan Ansor. Ini momen gembira antara Muhajirin dan Ansor dikumpulkan di rumahnya Anas bin Malik oleh Rasulullah. Mereka dipersaudarakan satu dengan yang lain. Ini awal-awal membangun Madinah. Kaum muslimin, para sahabat, sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin dikumpulkan di satu tempat di rumahnya Anas bin Malik. Disitulah Rasulullah mempersaudarakan di antara keduanya, persaudaraan untuk saling melapangkan segala urusannya, persaudaraan untuk saling mewarisi di antara mereka. Karena persahabatan, karena persaudaraan, bukan karena nasab. Maka awal-awal itu orang-orang Muhajirin mewarisi hartanya orang-orang Ansor yang itu tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Nah, kemudian setelah perang Badar selesai beberapa waktu, turunlah ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 yang kemudian membatalkan waris mewarisi. Waris mewarisi itu hanya pada hubungan nasab. Tapi ketika itu luar biasa. Bangunan sosial kemasyarakatan yang Rasulullah sampaikan di awal-awal ya, mereka hijrah di Madinah itu luar biasa. Sangat luar biasa. Bahwa ternyata mereka yang datang, yang dipersaudarakan, yang dipersaudarakan itu memang betul-betul dipersaudarakan untuk saling membantu satu dengan yang lain, untuk melapangkan segala urusan satu dengan yang lain. Ini luar biasa karena orang-orang yang hijrah itu dalam kondisi meninggalkan rumah, keluarga, harta benda, jadi datang tidak bawa apa-apa. Tapi ketika itu bangunan kehidupan masyarakat kaum muslimin kita itu, orang-orang Ansor di Madinah itu di dalam kehangatan persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah itu luar biasa. Mereka bisa mengutamakan Muhajirin ketimbang dirinya. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab kemudian dipersaudarakan dengan Uthman, kemudian Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus, Abu Ubaidah bin Jarrah dipersaudarakan dengan Abu Talhah dan seterusnya. Tapi yang paling menarik dan sering kita dengar itu adalah cerita kisah persaudaraannya antara Abdurrahman bin Auf
dengan Sa'ad bin Rabi'. Ini yang paling terkenal di antara sekian persaudaraan yang sudah dilalui dengan kita. Ketika hari itu dipersaudarakan, Abdurrahman bin Auf, orang Muhajirin, ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Dia masuk Islam karena diajar oleh Abu Bakar, dan dia masuk Islam 2 hari setelah Islamnya Abu Bakar. Dia termasuk 8 orang pertama yang masuk Islam bersama dengan Rasulullah. Ini adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf tidak dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini orang yang sangat kaya, orang yang paling kaya di Madinah. Nah, ini kisahnya luar biasa ya. Ketika sudah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, maka dia menyampaikan, wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini dikenal orang yang paling kaya di Madinah. Maka karena sudah dipersaudarakan antara saya dengan Anda, saya ingin membagi harta saya. Separuh untuk Anda, separuh untuk saya. Dan wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 istri. Silahkan mana istriku yang kau anggap cantik, aku ceraikan dan aku berikan kepada Anda. Ini luar biasa. Artinya sesuatu persaudaraan yang paling indah yang tidak terjadi pada hari-hari berikutnya. Ini memang yang paling terkenal cerita-cerita tentang persaudaraan ketika itu adalah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Kalau kita yang diberikan seperti itu, wah, senang sekali ya, senang sekali. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu. Kemudian dia mengapresiasi, ya, semoga Allah memberikan keberkahan bagi Anda, keluarga Anda, dan harta Anda. Ya. Beliau menolak dengan halus. Ya. Cukup saya ditunjukkan di mana letak pasar. Kemudian ditunjukkan, oh pasarnya di sana. Kemudian dia memulai berniaga di pasar itu. Terus akhirnya menjadi kaya. Kemudian dia nikah dengan orang Ansor. Terus menjadi kaya, kekayaannya menjadi luar biasa. Luar biasa. Ini adalah kisahnya Abdurrahman bin Auf. Beliau meninggal itu sekitar ada yang meriwayatkan 72 tahun, 75 tahun, ada yang menyebut 78 tahun. Tapi kekayaannya luar biasa. Nah, setelah Abdurrahman bin Auf itu mendengar Rasul menyampaikan bahwa orang-orang yang kaya nanti hisabnya lebih lama dari orang yang miskin. Kalau dia masuk surga, maka selisih orang kaya masuk surga dengan orang miskin bisa mencapai 500 tahun. Nah, setelah itu direnung-renungkan sama Abdurrahman bin Auf, direnungkan, ya, maka kemudian beliau ini ingin sekali menjadi orang yang sangat miskin. Pada saat itu disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Langsung ketika itu Abdurrahman bin Auf berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang miskin bersama dengan Rasul Muhammad SAW. Jadi kan Rasul itu menyampaikannya bahwa orang yang miskin nanti akan masuk surga lebih dulu, dan saya bersama dengan orang-orang yang fakir dan miskin. Itu menjadi pikiran terus bagi Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dia berdoa kepada Allah agar menjadi orang yang miskin. Berusaha untuk jadi orang yang miskin selalu gagal. Nah, kita kan berusaha untuk jadi orang yang kaya selalu. Ini Abdurrahman bin Auf kebalikan, ingin menjadi orang yang miskin sehingga nanti tidak tertunda masuk surga, tapi selalu gagal. Ada satu kesempatan yang beliau sudah optimis saya jadi orang miskin. Ketika perang Tabuk kan sudah dipersiapkan oleh Rasulullah menghafal seluruh kaum muslimin untuk ikut perang Tabuk. Padahal ketika pemberangkatan perang Tabuk yang beratus-ratus kilo, itu pas ketika Madinah itu sedang mau panen kurma, sehingga mereka ada yang tidak berangkat, ya karena panen kurma emangnya mereka ditinggal. Yang imannya kuat sudah tidak peduli, ya, panen dan tidak panen nantinya, bahwa yang penting mengikuti perintah Rasulullah untuk pergi perang Tabuk. Kembali perang Tabuk, kurma itu sudah pada busuk.
wis ibarat perekonomian jadi bangkrut ya, karena mereka tidak bisa menjual kurma-kurma itu. Kurmanya sudah tidak layak dijual karena sudah busuk. Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf kemudian berpikir, ini kesempatan saya untuk menjadi orang miskin. Berikan pengumuman, semua orang yang punya kurma busuk bawa ke sini, saya beli dengan harga kurma normal. Seluruh Madinah kemudian membawa kurmanya kepada Abdurrahman bin Auf sampai harta Abdurrahman bin Auf itu ludes, habis. Ya, ini saya menjadi orang yang miskin. Sudah jadi orang miskin. Kemudian setelah itu terdengar ya, bahwa kerajaan zaman ketika itu sedang tertimpa wabah penyakit yang hampir masyarakatnya kena penyakit semuanya. Dan dokter itu memberikan solusi penyakit yang mewabah ini, obatnya adalah kurma busuk. Kemudian dicarilah informasi di mana ada kurma busuk, sampai ke Madinah, kemudian ditunjukkan kurma busuk ada banyak sekali di tempatnya Abdurrahman bin Auf. Didatangilah Abdurrahman bin Auf, kami siap membeli kalau ada kurma busuk, akan kami lipatkan 10 kali lipat daripada harga kurma. 10 kali lipat. Diangkut kabeh ora sido. Masya Allah. Itu karena apa? Karena mendengar Rasul SAW tidak ingin menunda masuknya ke dalam surga karena kekayaannya. Maka dia ketika itu ingin sekali menjadi orang miskin, yang dengan miskin itu kemudian lebih cepat masuk surga. Sampai ketika mau meninggalnya Bapak Ibu itu merenungkan, kekayaan saya banyak sekali. Saya iri dengan Umar. Dia itu dulu orang kaya, tapi begitu masuk Islam berjihad kemana-mana, akhirnya dia miskin. Ketika syahid pun kain kafannya itu nek menutupi kepala, kakinya kelihatan, diseret ke bawah kakinya, kepalanya, dia lebih baik daripada orang yang mati dalam keadaan kaya. Hamzah itu juga begitu. Dia merenungi sendiri, kok saya tidak miskin. Apalagi dia pernah mendapatkan kabar dari Ibunda Aisyah, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Itu Abdurrahman bin Auf itu kalau pulang dari bisnis ke luar kota, itu disebutkan dalam riwayat itu bisa pulangnya membawa barang 700 kontainer. Iring-iringannya itu orang-orang berdiri panjang sekali. Abdurrahman bin Auf. Nah, itu ketika mau meninggalnya. Tapi ini kekayaan Abdurrahman bin Auf itu bukan karena beliau ini kikir. Kan ada orang yang kaya karena kikir ya. Tapi kalau ini tidak, dia kaya karena memang sedekahnya luar biasa. Luar biasa. Maka dalam ini menjemput ya, dengan iman dan takwanya, ketika mau meninggal dia berwasiat. Apa wasiatnya? Wasiatnya itu, tolong dicari pejuang-pejuang Badar yang masih hidup. Saya berwasiat masing-masing mereka aku santuni 400 dinar. Kali berapa yang masih hidup? Ternyata setelah dicari yang masih hidup itu ada 100 disantuni dengan satu orang itu adalah 400 dinar. Kemudian istri-istri Rasulullah dan banyak sekali yang disantuni itu. Lainnya adalah cara mereka para sahabat itu untuk mengakhiri hidupnya terus tetap bersemangat dalam mereka itu beramal soleh sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana para Ansor itu memuliakan dan mengutamakan muhajirin, ini luar biasa. Jadi membangun persaudaraan antara kaum muslimin
mereka itu saling bersaudara untuk apa? Untuk saling melapangkan urusan. Sehingga mereka itu sampai di dalam jiwanya itu sudah sangat tertanam, lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya. Ini sudah tertanam. Lah makanya ada kisah-kisah yang menarik dengan itu. Dulu ada disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ada seorang sahabat yang mereka itu dihadiahi kepala kambing. Saya masih ingat ketika saya tugas di Medan, begitu sampai saya dimasakkan orang yang ahli masak kepala kambing. Jadi masih kepala utuh dimasak, kemudian dimakan bareng kepala kambing. Itu menjadi satu menu yang luar biasa. Lah, ini satu orang sahabat itu diberi hadiah kepala kambing. Kemudian yang menerima itu dia kemudian bergumam dan berpikir, oh, si fulan dan keluarganya itu lebih berhak untuk mendapatkan ini daripada saya. Akhirnya masih utuh kepala kambing itu diberikan kepada si fulan. Dan terus kepala kambing itu berputar-putar sampai 7 rumah. Yang ke-7 rumah itu ternyata kembali kepada pemberi yang pertama. Ini kalau jenengan begitu nompol luri kan kepala kambing masakanku gitu. Itu yang terbetik di sini pertama apa jenengan? Ya, itu bisa jadi menyalahkan orang yang diberi pertama kali ya. Ternyata itu sudah 7 rumah keliling dan terakhir malah justru di tempatnya dia. Lalu setelah itu diapakan? Bukan itu endingnya, tapi endingnya adalah bahwa mereka sama-sama saling mengutamakan orang lain ketimbang dirinya. Ini luar biasa. Ini kisah-kisah yang apik seperti ini banyak sekali. Rasulullah pernah, ya, setelah mempersaudarakan, ada orang datang kepada Rasulullah dalam keadaan lapar. Kemudian Rasulullah memerintahkan utusan menuju kepada istri-istrinya, diutus untuk memastikan apakah di rumah ada makanan apa tidak. Semua istri menjawab, kita tidak punya apa-apa kecuali hanya air. Ketika itu kemudian Rasulullah menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang siap untuk menjamu tamu Rasulullah SAW. Serta merta saat itu ada seorang Ansor, langsung saya yang akan menjamu ya Rasulullah. Kemudian tamu itu dibawa pulang. Setelah pulang, kemudian dia menyampaikan kepada istrinya, tolong muliakan tamu Muhammad Rasul Muhammad SAW. Istrinya kaget. Nah, cara saiki bapak mboten wonten menapa-menapa menika namung persediaan kangge keluarga kemawon. Tidak ada apa-apa. Ini hanya persediaan untuk keluarga makan pada saat ini. Ya sudah, siapkan dan berikan kepada tamu Rasul Muhammad SAW. Nanti setelah sudah dipersiapkan, lampu dipadamkan, anak ditidurkan. Ya, betul. Ya. Setelah sudah siap, ya, dipersiapkan dalam keadaan gelap, tamunya masuk. Akhirnya tamu itu sudah dipersiapkan makanannya dan dia sendiri kelutak-kelutik seolah-olah juga buat makan. Pada malam itu tamunya kenyang, yang ditamoni sak keluarga lapar. Terus bagaimana? Endingnya bukan di situ, endingnya di sini. Ya. Artinya mereka lebih mengutamakan kepada orang-orang muhajirin. Kemudian apa? Setelah keesokan harinya suami ini bertemu dengan Rasul Muhammad SAW, kemudian Nabi menyampaikan kepada
suaminya itu. Semalam Allah tertawa, semalam Allah takjub dengan apa yang Anda kerjakan berdua. Ini kalau saya membayangkan saya sing di aroge kalau Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah takjub dengan apa yang kita kerjakan. Mulai itu senangnya pol. Sudah tidak ada kesenangan yang lain. Senangnya pol. Kemudian setelah Rasul menyampaikan itu, Rasul juga menyampaikan setelah itu turunlah ayat. Turunlah ayat yang menyampaikan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi itulah mereka orang-orang Ansor mengutamakan orang-orang Muhajirin walaupun mereka itu sangat membutuhkan. Saya membayangkan bagaimana kondisi masyarakat kaum muslimin yang bersama dengan Rasulullah pada saat itu dibangun satu dengan yang lain bisa seperti itu. Nangis kita. Bisa seperti itu. Karena ditanamkan betul. Rasulullah sudah menyampaikan. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kamu. Siapa mereka? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wahai para sahabat-sahabatku, tidak iman di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaranya sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ini dibangun betul. Secara perasaannya dibangun, secara amaliyahnya itu dibangun. Sehingga kondisi masyarakat itu luar biasa. Semangatnya untuk mencintai. Ini kita bisa memahami, merenungi begitu dalam kecintaan mereka satu dengan yang lain. Begitu menjaga keamanan dan keselamatan kecintaan satu dengan yang lain. Kalau tidak mungkin bisa seperti itu. Tidak mungkin. Maaf, wong kita itu tidak suka membenci salah satu urusan saja di antara saudara kita, itu menjadikan kita tidak mau untuk memberikan kepada mereka. Hal-hal yang seperti itu kan, kalau itu masih ada di dalam lingkungan sosial masyarakat, itu tidak bisa seperti ini. Ini bisa seperti ini karena memang dalamnya kecintaan mereka satu dengan yang lain, dan mereka itu betul-betul bisa memberikan hak-haknya satu dengan yang lain. Hak persaudaraan ini banyak. Menjaga kehormatannya. Kita kalau menjaga kehormatannya kan susah juga. Kalau kita melihat saudara kita, tetangga kita itu dalam keadaan aib, kita gampang menyebarkan aib itu kepada orang lain dan enggak. Ini kan tidak menjaga kehormatan. Nah, orang-orang yang sudah dipersaudarakan itu betul-betul menjaga haknya. Menjaga. Artinya orang yang dipersaudarakan ada hak persaudaraan, yaitu menjaga hartanya, ya, menjaga kehormatannya, suka menolong dan membantu dan seterusnya. Itu adalah hak untuk mencintai satu dengan yang lain. Nah, ini bangunan Rasulullah kepada masyarakat ketika itu sampai seperti itu. Kita kadang-kadang juga susah untuk kok bisa ya seperti itu. Ini baru dalam hal masalah makan. Masalah makan yang mereka bisa iftar. Kalau toh dia tidak iftar, dia bisa makan dengan yang lainnya. Tapi dengan iftar itu keindahan persaudaraan itu hanya terjadi pada waktu para sahabat. Apalagi di atasnya makanan. Kita sering dan pernah saya kira untuk mendapatkan itu, bahwa mereka ternyata bisa iftar dalam keadaan nyawa itu dicabut oleh mereka. Dalam suatu peperangan, kemudian dicarilah orang-orang yang sudah syahid dan orang-orang yang sedang terluka. Maka dia mendapati orang yang sedang terluka parah, kemudian dia bawakan air karena dia minta air begitu diberikan, orang lain itu juga merintih air. Berikan kepada saudaraku yang di sana, orang itu lebih membutuhkan daripada
saya. Tidak jadi diminum, air itu dibawakan. Kemudian sampai di situ ada orang lain yang mengatakan air tidak jadi diminum, berikan ke sana, dia lebih membutuhkan daripada saya. Sampai 10 orang itu keliling terus kembali kepada orang yang pertama sudah meninggal. Ifat dalam masalah kematian. Ini bisa terjadi seperti itu. Lainnya adalah bangunan-bangunan yang dibangun. Rasulullah SAW diawali pada awal-awal beliau dan para sahabat itu hijrah ke Madinah, dan awal-awal di Madinah itulah beliau membangun kultur masyarakat itu dengan seapik mungkin. Ukhuwah Islamiyah betul-betul bisa kita lihat teladan-teladan mereka para sahabat, karena mereka sudah mewujudkannya dan bisa kita baca, kita renungi apa-apa yang sudah mereka kerjakan. Dan itu untuk menjadi teladan bagi kita bagaimana kita dalam jamaah pengajian, dalam perserikatan, kita bisa membangun satu dengan yang lain untuk mereka itu saling mencintai satu dengan yang lain. Mencintai itu ada dua hal, mencintai dalam urusan agama dan mencintai dalam urusan dunia. Kita bisa memberikan bantuan dan pertolongan, mengutamakan mereka dalam masalah-masalah keduanya. Kita ingin bahwa tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kalau kita ini sudah rajin sholatnya berjamaah, kita ingin saudara kita, kerabat kita, bahwa mereka adalah seperti saya, bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian dia bantu, diberi pengertian, dia bantu. Ya wis nek esuk encen tangine subuh kangelan tak bantu, tak parani, tak dodok, tak boncengke nang Darussalam sholat. Kuwi diterapi selama sebulan ora wis mandiri. Tapi pikiran seperti ini inilah saya, orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah 5 waktu termasuk subuh, maka saya ingin saudara saya itu juga bisa seperti saya, maka dibantu. Atau urusan-urusan dunia dia repot, dia sulit, dia sulit. Kemudian saya dalam keadaan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya mencintai saudaranya sebagaimana saya mencintai diriku sendiri. Saya cinta dengan harta yang bisa memudahkan di dalam melaksanakan ibadah. Dia kesulitan dalam masalah harta, maka dibantu agar saudaranya bisa seperti saya. Dalam urusan agama, dalam urusan dunia, itu begitu. Kalau kita sudah bisa bergerak semuanya dalam seperti ini semuanya luar biasa. Keindahan dalam sosial masyarakat kita ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat. Jadi persaudaraan yang indah seperti yang saya sampaikan ini adalah merupakan nikmat, Tapi sebaliknya itu merupakan ujian. Jadi kita bisa merasakan manisnya iman itu setelah kita beribadah, itu kita berbuat baik kepada manusia. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu seperti yang sudah saya sampaikan, itu adalah merupakan teladan-teladan yang sudah ditunjukkan oleh para sahabat, yang itu dipandu langsung oleh Rasul Muhammad SAW. Dan mereka janjinya apa? Janjinya surga. Memperhatikan sekali ketika diberikan nasihat oleh Rasul Muhammad SAW. Ini luar biasa. Jadi hampir semua para sahabat itu mempunyai jiwa-jiwa begitu. Nah, ini yang perlu untuk bisa kita ambil pelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan ini. Ini kita bersama-sama di masa-masa yang sekarang ini, itu baik dalam urusan hablum minallah maupun hablum minannas, kita bisa teladan-teladan itu kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa perbuatan baik jangan kita meremehkan walaupun itu kecil. Justru yang kecil itulah yang kadang-kadang akan membawa ke dalam surga. Tidak bisa kita remehkan walaupun kecil. Iman itu ada 72 cabang, 73 cabang. Ahlaha
la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah itu adalah membuang duri antara dari jalan. Artinya membuang apa-apa yang itu bisa membahayakan bagi orang yang berjalan di situ. Itu bagian dari iman, Maka kita berusaha yang sekecil apapun, kita berusaha untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ada kesempatan langsung kita berbuat, ada kesempatan langsung kita berbuat. Itu pun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kecenderungan orang, kemampuan orang berbeda-beda satu dengan yang lain. Itu kita harus saling memaklumi, saling memahami, saling mengerti. Kalau tidak, kadang-kadang orang yang berbeda dengan kita karena satu keadaan, kadang-kadang kita terus mendiskreditkan dan sebagainya, tidak. Nah, kita bangun suasana untuk saling berprasangka baik satu dengan yang lain sebelum kita memang menakinkan. Artinya kita betul-betul mengetahui secara langsung, itu pun dengan nasihat-nasihatnya. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi hal yang menguatkan kita yang sudah berjalan. Saya yakin karena kita ini adalah ahli ngaji, dan kita juga sudah pengalaman dalam melaksanakan berbagai macam amal soleh satu dengan antara kita dan yang lain. Ini bangunan kemasyarakatan yang dibangun oleh Rasulullah itu sudah terjadi di antara kita, sudah terjadi. Hanya kita pertahankan dengan kasus teladan-teladan seperti ini, kita akan semakin mantap, kita akan semakin mempertahankan, kalau bisa kita akan semakin meningkatkan. Ini kalau di sini karena saya tidak begitu dekat dalam kehidupan keseharian, ya, yang saya dekat itu di tempat saya ini sudah berjalan. Ketika mungkin silaturahim lihat tempat berasnya kosong, ya, tahu-tahu ada beras di luar, ya, yang itu tidak diberitahu siapa, ya. Pokoknya ada beras di luar untuk Pak Saidin, nah, misalkan. Itu luar biasa. Kemudian ada ketika saya menyampaikan, ini sudah menjahitkan baju untuk sekolahnya sudah masuk, sudah pakai seragam, tapi yang menjahitkan itu tidak bisa bayar sehingga bajunya belum bisa diambil, anaknya juga belum bisa pakai seragam. Saya kan paling menyampaikan cuma begitu. Tahu-tahu penjahitnya datang ke rumah. Bukan penjahitnya. Apa yang menjahitkan datang ke rumah saya, Pak saya udah mau sangat gitu. Bajunya pun dibayarkan jenengan, gitu. Sudah diantarkan dan sudah dipakai anak-anaknya. Saya kaget ketika itu. Aku langsung bayarkan. Akhirnya saya ke tempat penjahitnya. Kalau takon mesti kono ki ora bakal jawab karena sudah diberitahu ojo ngomong-ngomong kan gitu. Saya hanya langsung tunduk pada kemarin sudah dibayarkan Mbak ini ya. Oh iya Pak, sampai dibayarkan kali Mbak itu ya. Jadi saya ya. Nah itu hal-hal yang semacam itu dan ya, itu sudah kita lakukan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan itu betul-betul mendapat pahala di sisi Allah sebagai bekal ketika besok kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 7 lebih ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada para jamaah sekalian. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Muhammad dari Wakil Ketua Majelis Taklim dan dalam Muhammadiyah Taklim. Pengumuman pada kesempatan ini yang pertama, infak terkumpul pada kesempatan ini sejumlah Rp1.409.000. Alhamdulillah, semoga menjadi masalah. Yang kedua, Ahad 25 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, 2 Juni 2024 Masehi, pada kesempatan Ahad depan Kliwon insya Allah diisi oleh Ustaz Haji Saifuddin dari Kandekan Bayan. Yang ketiga,
apresiasi jamaah untuk kesempatan ini diberikan kepada Bapak Purbianto 100, 101, 60, dan yang kedua Ibu Sri Murni Bruno 100, 151. Nanti bisa mengambil kupon di sekretariat. Yang keempat, kami sampaikan hingga hari ini sudah terkumpul sejumlah pendaftar untuk kurban sejumlah 48 orang, sehingga kurang lebih sudah kalau dialokasikan untuk kelompok masuk dalam kelompok hampir 7 kelompok. Jadi kami masih membuka dari panitia Idul Adha, pimpinan cabang Muhammadiyah Tarjo, Bapak Ibu sekalian yang ingin serta ikut berkurban bersama di pimpinan cabang Muhammadiyah Tarjo bersama Lahismu, segera mendaftar, karena pendaftaran akan segera ditutup ketika sudah terpenuhi kelompoknya sejumlah 12 kelompok. Ini masih ada ruang waktu, tapi ketika biasanya di akhir-akhir pada langsung penambahannya cukup drastis, sehingga segera untuk mendaftar kepada panitia. Dan juga untuk biayanya sejumlah 3.600 rupiah, 3.600.000 rupiah hampir. Itu untuk kurban. Yang selanjutnya kami sampaikan untuk Lahismu seperti biasa menerima untuk infak zakat infak sedekah dilayani pada jam yang ditentukan. Dan juga kami persilakan Bapak Ibu untuk mewarisi warungmu Aman Ahmad, disediakan berbagai macam sembako di sana, bisa membeli berbagai macam kebutuhan, atau bisa memesan berbagai macam kebutuhan, termasuk mana dari infokan ada stripping dari Wonosobo, bisa sekalian membeli makan tersebut. Itu saja yang kami sampaikan. Apabila banyak hal yang tidak benar dan mohon maaf. Mari kita tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul masjid bersama-sama. Terima kasih. Bila bisa berhak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.